Hanya sakit hati usai membaca chat dan melihat video dugaan perselingkuhan Insan Inara, Mawa juga harus perang batin saat mendapat ancaman dan intimidasi dari Inara. Istri sah dan istri siri Insanul Fahmi, Wardatina Mawa, dan Inara Rusli ternyata punya perjalanan dan takdir hidup yang sama. Istri siri Insan, Inara Rusli, cerai dari musisi Virgon karena pelakor. Sekarang Inara yang diduga jadi pelakor dan memberikan luka hati yang sama kepada Mawa, lantaran Inara diduga berselingkuh dan berzina yang endingnya mengaku menikah siri dengan suami Mawa. Qadarullah lah semuanya, udah kehendak Allah juga, ya Allah lah sebaik-baiknya saksi ya gimana perbuatannya mereka. Cukuplah Allah yang jadi sebaik-baik saksi bagi amalan kita. Ku percaya. Mawa benar-benar merasakan apa yang dulu pernah dirasakan Inara. Mawa banjir simpati, empati, dan rezeki halayak luas. Tak hanya ada yang menawari umroh gratis, Mawa juga jadi brand ambasador klinik kecantikan Dr. Oki Pratama. Namun tidak seperti Inara, Mawa pun memastikan tidak akan melepas cadar yang menutupi wajahnya. Kemarin baru diiniin sama Dr. Oki untuk jadi brand ambassador. Ya udah alhamdulillah tetap menggunakan cadar karena ini sebagai menjaga diri aku juga kan, menjaga marwah aku juga. Jadi nggak bakalan dibuka cadarnya. Iya, nggak bakal menghalangi. Kalau pakaian begini nggak bakal menghalangin untuk kita berkarir. Ya insya Allah dari sini juga rezekinya. Kalau emang nggak ke ranah yang lain tuh nggak apa-apa. Ada aja pasti rezeki Allah kan luas ya. Insya Allah tahun depan bakalan stay di Jakarta. Karena udah ada beberapa project lah alhamdulillah. Insya Allah mulai Januari nanti bakalan stay di Jakarta sama anak aku juga. Ya, di balik limpahan rezeki yang didapat Wardatina Mawa, ada hati yang sakitnya tiada terperi dan banyak air mata yang tumpah ruah. Apalagi saat Mawa harus menyerahkan bukti rekaman CCTV yang berisi video perselingkuhan dan perzinahan suaminya, Insanul Fahmi dengan Inara Rusli. Membaca chat Insan Inara saja sudah sakit hati, apalagi harus menonton adegan video Insan Inara diduga berzina. Kamu harus lihat detail, kamu harus lihat prosesnya, kamu harus lihat sedalam itu. Karena itu yang harus dapat pasal, maksudnya keluar dari perbuatan mereka langsung dijatuhkan pasal itu kan, 284 KUHP. Kalau melihat video itu lagi aku ke-trigger banget Bun, kayak ini udah lama banget ternyata mereka melakukan hal itu. Dan udah berbulan-bulan itu ditutupin. Dan aku yakin itu bukan cuma sekali. Udah selesai pemeriksaan bukti-bukti semuanya. Jadi semua bukti udah aku share ke penyidik dan udah semua komplit pokoknya. Udah tinggal gimana penyidik aja mengambil keputusan dan aku hanya meminta keadilan aja seadil-adilnya. Tak hanya sakit hati usai membaca chat dan melihat video dugaan perselingkuhan Insan Inara, Mawa juga harus perang batin saat mendapat ancaman dan intimidasi dari Inara. Dia kan perempuan, ya harus sama memikirkan lah, kamu udah punya istri, kamu udah punya anak. Kalau emang dia tahu aku ini istri sahnya, harusnya dia juga, ya udah, aku mau mundur. Aku nggak bakalan melanjutkan hubungan itu kalau emang dia udah tahu. Tapi malah kebalikannya, dia malah mengancam aku dengan kata-kata dia. Soal aku yang salah, kata dia, kalau emang kami berjodoh, aku pastikan bukan dalam keadaan suami orang. Dan dia nyuruh aku untuk berobat jalan karena dibilang jangan sampai buat muak sekeluarga, jangan sampai kamu insecure. Laporan polisi sudah dibuat, bukti dugaan selingkuh dan zina sudah diserahkan. Mawa kini tinggal menunggu proses hukum berjalan. Setelah kasus hukum selesai, Mawa pun siap menggugat cerai Insan ke pengadilan agama. Setelah proses hukum ini kan ada proses cerai juga. Nanti setelah proses hukum berjalan dengan lancar, aku bakalan
pengadilan untuk proses cerai. Dilaporkan ke polisi, pernikahan diambang perceraian dan dihujat netizen sejagat raya dan se-Indonesia Raya. Namun Insanul Fahmi masih bisa menunaikan ibadah umroh ke Tanah Suci dan mengunggahnya ke media sosial sambil menuliskan caption, Hasbunallah wa ni'mal wakil. Semoga Allah memberikan kekuatan, ketabahan, dan ketenangan kepada semua yang sedang diuji. Postingan Insan itu sukses mengundang komenan julid netizen. Bro, tidak bisa membedakan mana ujian, mana teguran. Sebaik-baik manusia yang mau mengakui kesalahan dan minta maaf. Si Insan biasa berkedok agama, apa-apa selalu bawa hadis. Introspeksi diri harusnya, tameng agama mulu. Banjir Sumatera masih menjadi perhatian publik, tapi di tengah itu ada juga Verrel Bramasta yang masih jadi sasaran empuk netizen. Berawal kunjungan Verrel dan rombongan ke lokasi bencana beberapa waktu lalu, penampilan Verrel menggunakan rompi alias tactical vest tak ada habisnya. Verrel ibarat salah kostum ke lokasi banjir kok kayak mau perang. Belum lagi jelas tertulis nama Verrel yang kian terkesan, Verrel lebih prioritaskan penampilan daripada empati atas kunjungannya. Dalam dunia apapun sama esensinya ya. Sama di entertainment juga gitu, kita siap dipuji, siap dihujat. Sulung dari Vena Melinda dan Ivan Fadila sudah klarifikasi soal fungsi vest yang ia pakai. Memang bukan rompi anti peluru, tapi rompi multifungsi di tengah bencana. Tak puas dengan pembelaan Verrel, netizen justru aktif bikin video-video lucu Verrel dengan kecanggihan AI. Alhasil, Verrel makin banjir hujatan. Tapi barangkali inilah resiko yang sudah Verrel persiapkan sejak awal keputusannya untuk terjun di dunia politik yang kerap dipandang sebelah mata. Kayak netizen aja kadang-kadang memandang sebelah mata gitu. Apa sih ini anak muda, kesiapannya apa sih, capability-nya apa sih gitu. In life pasti ada pro dan kontra kan. Jadi ya menurut aku entertainment udah melatih mental cukup baik sih untuk di politik yang kurang lebih akan, ya mungkin akan lebih parah ini ya cobaannya. Sementara itu, sederet selebriti lain ikut berbondong-bondong ulurkan bantuan untuk korban banjir Sumatera. Belasan miliar terkumpul dari galang dana yang dilakukan sejumlah selebriti, Fujian, Atta Halilintar, Harlea Feprinsi, Brian Romani, Mawar Eva, Natasha Rizky, Rachel Fenya, Pras Teguh, Zaskia Adiameka, Melanie Ricardo, Tongpi, dan pasangan Irish Bella dan Haldi Sabri. Beberapa di antaranya justru pilih terbang langsung ke lokasi kejadian dan berinteraksi dengan warga berdampak. Sedih dengan kejadian ini, walaupun kita harus bersabar, harus mengikhlaskan segala sesuatu yang terjadi. Insya Allah kalian semuanya juga membantu kami yang sekarang melakukan juga untuk kebaikan banyak orang ini. Judika, salah satu yang ikut aksi galang dana, tahu persis bagaimana kondisi keluarganya yang ikut jadi korban. Ia berharap agar aksi penggalangan dana segera dikirim dan tepat sasaran. Sebenarnya bagus ya, karena bisa paling tidak memastikan hal-hal yang kita kumpulkan ini, donasi ini tepat sasaran juga. Tepat sasaran, cepat, dan tidak bertumpuk di satu tempat yang akhirnya yang membutuhkan malah nggak langsung cepat teratasi gitu. Jadi tahan dulu, artinya mereka butuh makan terjamin, air bersih, selimut, pakaian, ya logistik. Musibah ya, ini duka bersama, tidak ada yang mengharapkan ini terjadi, tapi ini terjadi di Sumatera, di Aceh, di Padang, kebetulan keluarga kemarin. Raffi Ahmad, Nagita Slavina bersama tim Rans dan sebagai utusan khusus Presiden bidang pembinaan generasi muda dan pekerja seni salurkan 15 miliar dengan pembagian masing-masing 5 miliar untuk Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Ada beberapa daerah tuh yang benar-benar belum terjangkau. Kemarin tuh sampai 6-7 hari tuh mereka nggak makan. Insya Allah minggu depan kita rencana mau ikutan ke sana gitu, karena kita juga ada ngumpulin beberapa bantuan dari teman-teman.
Tak puas dengan 15 miliar, Raffi juga gerak cepat galang dana lewat Pedal Wars dan disambut excited oleh sejumlah selebriti. Alhasil dana yang terkumpul mencapai 1 miliar. Aceh Tamiang masih banyak daerah-daerah yang nggak bisa terjangkau, Biren juga kota aku. Akses ke jalur ke Takengon juga masih sulit banget. Semoga pemerintah juga bisa menjangkau semua wilayah yang ada di Aceh. 400-an paket lah untuk sembakonya ke Aceh dari pihak aku dan keluarga. Banjir yang perlahan surut tak lantas membuat keadaan seketika pulih. Ria Ricis yang sempat menghibur anak-anak korban bencana merasakan betul bagaimana suasana mencekam sejumlah wilayah di Aceh, terutama Tamiang sebagai lokasi terparah. Bantuan logistik masih dibutuhkan, tapi viral teriakan keluarga korban yang meminta bantuan kain kafan bikin miris banyak pihak. Karena jalannya ada yang masih berlumpur, ada yang jalan terputus, bahkan ada yang listrik masih belum ada, air bersih belum ada. Jadi memang masih amat sangat minim sekali bantuan, ternyata kondisinya masih amat sangat kritis ya. Kalau misalnya orang-orang bilang mungkin sebagian ada yang udah surut, sebagian ada yang udah selesai, memang udah sebagian. Tapi memang waktu kita sembari jalan pulang atau sembari keliling masih banyak juga yang ternyata rumahnya hanyut, keluarganya hilang, atau mungkin anak-anak yang belum dapat makanan, baju dan lain-lain itu ternyata masih banyak lagi. Sekarang kita mau menuju ke Aceh Tamiang. Bismillah. Sekarang jam 10 malam saya sudah berada di Aceh Tamiang. Masuk di awalnya itu kayak masuk ke kota mati yang udah hancur, debunya tebal banget, pengungsi ada di sepanjang jalan nggak berhenti. Situasinya tuh bener-bener berat banget di sini.